Senang bisa bertemu kembali dengan jemaat di GGA. Loh, kita pernah ketemu. Iya, 8 tahun lalu mungkin ada yang ikut seminar. Pernah sekali seminar di sini dengan Papa. Saya punya privilege, kehormatan yang kudus dan menakutkan untuk membawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Aku namanya Moses Simanjuntak, anak Bapak Pendeta Dr. Julianto Simanjuntak yang sedang di Medan hari ini. Dan ketika saya diundang diskusi pendek dengan Pastor Indri, memunculkan bahwa ada satu hal yang mau dibahas, yaitu bagaimana kita punya kehidupan modern yang punya begitu banyak halangan kepada keintiman dengan Tuhan. Specifically, mengitari gadget dan teknologi. Dan kalau aku bisa cerita dikit tentang diriku, aku dulu itu bukan hanya ateis yang pemberontak, tapi aku juga pecandu game dan pecandu pornografi. Aku juga pernah sempat candu shopping. Bagi yang suka buka Tokopedia dan Shopee, saya mengerti perasaannya gimana. Dan ada begitu banyak hal bukan hanya tentang candu, tapi juga mungkin cara kita menggunakan AI, juga cara kita membaca firman dan bersekutu bersama yang menjadi pengalih perhatian dari Tuhan yang layak menerima semua perhatian kita. Jadi untuk itu kita mau membahas apa artinya tinggal di dalam Tuhan, tinggal bersama Tuhan, berdiam bersama Tuhan. To abide with God. Boleh tolong ditampilkan? Oh, thank you, that's wonderful. Oke. Kalau saya, sedikit lagi tentang saya sudah menjadi pembicara kesehatan mental dalam 10 tahun terakhir. Puji Tuhan, ini tesis saya untuk S2 MTH konsentrasi konseling mau selesai. Tesis di sidangnya Jumat depan, mohon doanya. Dan saya sekolah di Amerika 5 tahun, sudah kembali sudah 5 tahun. Anyways, just a little bit about me. Let's go next. Kalau boleh saya tanya ya, ini nggak mengatakan ini dosa, tapi tadi malam siapa saja yang masih main HP setengah jam sebelum tidur? Ayo kita ngaku, saya mau melihat berapa orang yang jujur di sini. How many of you were playing with your phones half an hour before you sleep? Wah, Pastor Indri juga ya, jadi kita semua ya. Oke, silakan ya, put your hands down. Ada begitu kehadiran yang dulu nggak pernah kayak gitu ya. Dulu nggak ada smartphone, we didn't have that. Sekarang anak-anak dari generasi alpha lahir itu sudah tahu cara main tablet. Dan kalau orang tuanya punya pertanyaan gitu, aku ingat papaku punya pertanyaan, bagaimana caranya gini Mose? Ya, aku ambil tabletnya papa, aku nggak jelasin, tok, udah ini selesai. Dan habis itu aku bilang, oh gimana, nggak usah nanti panjang jelasin apa gitu. Jadi kita punya kehidupan yang jauh berbeda. Tapi kita sebagai manusia, nggak ada yang berubah, we're still the same humans. Jadi kalau kita mau membahas tentang apa yang mengalih perhatian kita mungkin fokus kepada apa artinya dekat dan intim bersama Tuhan daripada fokus kepada apa yang mengalihkan perhatian. Kita tidak mau hidup, ya mungkin kita kira next, kita hidupnya seperti ini, kita kuda. Kita berlomba dalam perlombaan iman. The race of faith. Dan kalau kuda itu punya blinders, right? It's blinders. Supaya kita fokus pada tujuannya apa. Tapi kadang-kadang rasanya ya kehidupan sekarang kita itu lebih seperti next. Seperti ini. Kita keledai-keledai. Yang daripada ke depan kita malah lihat kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. There's so many distracting things. Mungkin Anda pernah mendengar istilah doom scrolling. Itu waktu malam-malam gitu di TikTok, YouTube Shorts. Akhirnya tidurnya HP-nya jatuh di atas kepala. Orang dewasa pun bilang sama anak-anaknya, kamu itu main gadget terlalu banyak gitu. Tapi kan kita tinggal nunjuk ke atas, loh papa dan mama gimana? Ya, do as I say, not as I do. Ya kan itu mungkin caranya papa saya menyampaikan itu. Jangan tiru papa lah gitu. Tapi kalau gitu kita mau fokus, so how do we have intimacy with God? Bagaimana cara kita bisa intim dengan Tuhan? Saya sebagai pembicara suka berbicara dengan singkat, padat, dan jelas. Dan saya berjanji untuk membahas sermon ini juga
menghargai waktu dan perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi sambil kita mau mendalami firman Tuhan, saya berdoa supaya kita semua bisa memberikan karunia perhatian kepada firman. Not for me, aku nggak layak perhatian. But to the word of God, kepada firman Allah yang hidup dan mampu mengubah hati kita, memberkati kita. Amin? Okay, let's get started. Pasal pokok adalah Yohanes 15 ayat 1-11. Bisakah tolong dibantu ditampilkan dalam terjemahan baru atau whatever you guys use, I don't know what you use. Dan kalau Anda punya Alkitab fisik, oh there's so many physical Bibles, oh this is wonderful. God bless you guys, you know what? That's amazing. Aku nggak ingat kapan terakhir kali aku melihat begitu banyak Alkitab fisik. Ya. Ada tablet juga, ya. But you know, the old is still gold, you know, it's still good. Okay. Saya, I think everybody's good. Sudah bisa menemukan, nggak mau cepet-cepet kok, santai kita. Mari kita membaca bersama. Ada yang banyakin duduk, that's okay. Aku dibesarkannya aliran baptis, jadi biasanya kita berdiri kalau firman Tuhan. Tapi kalau semuanya lagi duduk, that's okay. Ayo kita baca bersama. Yohanes 15 ayat 1-11. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Next. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. That is the word of God. Kita akan membahas dari ayat ke ayat dan mengakhiri dengan beberapa aplikasi praktis. Let's go verse by verse. Ini adalah konteksnya dalam malam sebelum Getsemani, sebelum penderitaan Yesus, sebelum salib. Dia sudah menjalani perjalanan kudus dengan murid-muridnya. Yudas sudah meninggalkan persekutuan mereka. Jadi Yesus sedang hadir bersama 11 murid yang masih setia kepadanya. Dia sudah membasuh kaki murid-muridnya. Yang sangat mengagetkan, seorang rabi tidak membasuh kaki murid-muridnya. Dan setelah dia membasuh kakinya, baru dia mulai berbicara ajaran-ajaran terakhirnya kepada murid-murid yang sangat dia kasihi. So that's the context. Kita tidak mau membahas ayat sebelum kita mengingat kembali apa yang terjadi sebelum dan sesudah pasal itu. Dan dalam konteks ini, the last words, kata-kata terakhir. Anda bisa bayangkan kalau Anda mati, ya, God forbid, Anda meninggal hari ini, dan Anda punya beberapa jam untuk berbicara kepada orang-orang yang Anda kasihi, apa yang akan Anda sampaikan kepada mereka? What will you tell them?
Jadi apapun yang Yesus sampaikan dalam konteks ini adalah hal-hal yang bagi dia sangat amat penting. The most important things. Dia berbicara, pertama menjelaskan akulah pokok anggur yang benar. I am the true vine. Artinya kalau ada yang benar, ada yang salah. Bapakku adalah pengusahanya. Tuhan Yesus berperan sebagai sumber kehidupan, perbuahan, dan Allah Bapa adalah pengusahanya. Pengusahanya lah yang mendapatkan profit demi kemuliaan Allah. Ada satu pendekatan yang mungkin kita sudah familiar dengan berbagai agama berbeda yang bersaing dengan kekristenan, dengan kebenaran firman. Tapi dalam 20-30 tahun terakhir ini, ada filosofi yang tidak formal yang bersaing sebagai pokok anggur yang salah. Natasha Crane dalam bukunya Faithfully Different menjelaskan ada kepercayaan namanya optimal hedonism. Teman-teman pernah mendengarkan istilah hedonisme ya? Hidup berfoya-foya, bersenang-senang. Orang-orang Romawi dulu yang menganut hedonisme, minum dan makan sebanyak-banyaknya, mabok sebanyak-banyaknya, berhubungan seks sebanyak-banyaknya. Tapi pada akhirnya mereka menjadi gendut, sakit, dan miskin. Jadi secara naluriah, terutama dalam budaya timur, kita tahu bahwa hedonisme itu bodoh. It's stupidity. Karena enggak sustainable. Pasti ada titik akhirnya. Dan orang bahagia pun jadi miliuner pun mereka ada masalah juga kan. Jadi kita sadar nggak sadar punya target yang mirip. Optimal hedonism. Perasaan sebagai kebenaran. Right? How I feel is who I am. Mungkin ada orang mengatakan aku adalah gay, aku adalah lesbian. Itu adalah orientasi seksual. It is not an identity. But dalam optimal hedonism, kita maunya kebahagiaan. Life is to be happy. Tuhan, aku gak minta banyak kok. I'm not asking for much. Aku hanya mau pasangan yang sempurna. Aku mau 2-3 anak mungkin. Aku mau 1-2 mobil. Aku mau 1-2 rumah. I want it all. Yang sebenarnya ini adalah the American dream repackaged in Christian language. Tapi Tuhan tidak fokus untuk kenyamanan kita. Dia fokusnya bahwa kita berbuah. Dia pokok anggur. Optimal hedonism juga mengatakan menghakimi itu adalah dosa terbesar. Jadi kalau diam-diam Anda menganut ini, Anda paling gak suka dihakimi, ditegur. Andaikan dulu ada yang memperingatkan aku. Iya, dulu ada yang memperingatkan, tapi kamu sebut itu sebagai penghakiman. Dan Tuhan sebagai optional. Kalau Tuhan work for you, ya Tuhan itu bekerja buat kamu, berfungsi buat kamu, ya that's for you. Lu ya, gue ya, itu kan budaya di Jakarta kan. Tapi kekristenan berbeda. Kalau Yesus adalah pokok anggur kita, firman adalah sumber kebenaran. The Bible is a source of truth. Roh Kudus yang membimbing. Bukan kebahagiaan, tapi kekudusan. Holiness is the goal. Karena kita percaya hidup kudus itu yang membuat bahagia. It's not, itu bukan scam, hidup kudus tidak berarti menolak kebahagiaan, it is happiness. Menyangkal Yesus adalah dosa terbesar, dan Tuhan itu bukan optional, He is absolute. He is king, dialah raja. So, mari kita lihat ayat kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Kata kunci di sini adalah kasaire. Dan yang melakukan pemangkasan ini siapa? Allah Bapa. Jadi ada peran berbeda. Allah Anak adalah sumber perbuahan dan energinya, kehidupannya. Tapi Bapa kita, Father God, dialah yang memotong dan memangkas kita. Bahkan ada bagian yang mati, tapi juga ada bagian yang oke-oke aja, itu pun juga dipotong. Ada tanaman yang sehat, itu juga dipotong. Karena itu yang menimbulkan perbuahan lebih banyak. Ibrani 12:1 mengatakan marilah kita menanggalkan semua dosa dan beban. Artinya ada beban yang merintangi kita yang bukan dosa. Mungkin itu doom scrolling itu salah satu beban yang menghantui kita. Mungkin ada persekutuan, pertemanan, pekerjaan yang bukan dosa, tapi merintangi
keintiman kita dengan Tuhan. Kita perlu menanggalkannya, we gotta take it off. Ibrani 12 ayat 6 mengatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau kita didisiplin oleh Tuhan, mari kita bersyukur. Aku dianggap anak. I am a child of God. I am a child of God. Itu nyanyi kita kan? Aku waktu kecil, papa dan mama banyak mendisiplin aku. Moze nggak boleh ini, Moze nggak boleh itu. Kemudian mereka mulai sibuk dengan pelayanan dan aku ingat pada masa SD aku dibelikan Xbox, aku dibelikan Wii. Dan nggak salah, it's not wrong. Tapi semakin sibuknya papa dan mama, semakin berkurang upaya mereka mendisiplin. Dulu ada timer setengah jam, 1 jam, 2 jam. Lama-lama mereka nggak cek lagi. They're too tired. Atau mereka nggak begitu memprioritaskan disiplin. Jadi akhirnya aku menjadi pecandu game, salah satunya adalah karena dulu disiplinnya pelan-pelan hilang. Itu lukaku. Aku anak yang dibiarkan tumbuh besar begitu saja. Tidak ada bimbingan, mempelajari seksualitas. Aku belajar tentang seks dari pornografi. That's so devastating. Tapi Tuhan mendisiplin anaknya. Dia mengajarkan aku untuk bertobat yang sangat menyakitkan, sangat menderita. Tapi itulah bukti bahwa kita adalah anak ketika dia mendisiplin kita. God cares more about us bearing fruit than our comfort. Jadi pertanyaannya yang saya mau tanya kepada teman-teman pada pagi hari ini adalah, apakah hidup Anda sama terus? Are you living the same life? Apakah Anda mentoleransi dosa yang sama, pola-pola yang sama, dan tidak ada perasaan menyesal, sudah terbiasa? Apakah masih ada buah pertobatan? Apakah Anda meninggalkan mayat-mayat dosa di belakang Anda? Are you leaving behind a trail of dead sins? Karena kalau sama sekali nggak ada perubahan, apakah Anda benar-benar lahir baru? Are you actually saved? Banyak orang bilang, Tuhan, Tuhan. Tapi jangan sampai dia suatu hari menjawab, aku tidak pernah mengenalmu. That's terrifying. Itu mengerikan. Next. Ayat ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi dalam pembicaraan pembahasan tentang buah ini bukan buah keselamatan. Karena dia berbicara kepada murid-muridnya yang dalam katanya sudah bersih, they're cleansed. Melalui apa? Melalui firman yang Yesus katakan kepada mereka, they have been cleaned. Jadi ini juga pesan yang relevan buat orang-orang yang sudah diselamatkan. Next. Ini salah satu ayat kuncinya. Tinggallah, meno, di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dwell, abide in me. Ranting tidak dapat berbuah pada dirinya sendiri. Kata berdiam ini, tinggal ini, diulangi 10 kali dalam 8 ayat. Dan kita tahu dari prinsip teologi bahwa kalau diulang berulang kali artinya kata itu sangat penting. This is the theme, inilah tema dari pasal ini. Dwell with me. Demikian juga kamu tidak berbuat jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi kalau kita belum melihat perubahan, hidup kita nggak berubah-ubah, solusinya itu bukan ayo kerja keras lebih banyak, ayo ke gereja lebih sering. Solusinya kita harus berpikir, seperti apa keintimanku dengan Yesus? Karena kalau intim dengan Yesus, pasti berbuah. Kalau tidak berbuah, pasti ada masalah dalam hubungannya dengan Yesus, pokok anggur kita. Tanpa Yesus, kita tidak bisa memahami firman. Wes Huff, seorang teologian apologetika terkenal dari Kanada, yang akhir-akhir ini sangat terkenal, dia mengatakan di tempat dia belajar, Oxford University and Cambridge, dan lingkaran-lingkaran ahli-ahli teologi yang sangat tinggi, ada orang-orang non-Kristen yang menghafal Alkitab lebih baik daripada dia. Kalau disebut satu ayat, langsung dia mengingat puluhan jenis manuskrip yang terkait dengan ayat itu. Tapi pemahaman orang-orang non-Kristen yang tidak lahir baru, yang tidak punya Yesus itu tidak berbuah. It's useless. Mereka masih mati ke neraka. Mereka bisa hafal Alkitab dalam bahasa Yunani dari awal sampai akhir. Perjanjian lama dalam bahasa Ibrani. It doesn't matter. Tanpa Yesus gak bisa apa-apa. Diperbudak dosa.
Gambaran berdiam atau meno adalah di Mazmur 1 ayat 1-3. It's the foundation of worship. Di Kidung Agung. Buku Mazmur, pujian orang Kristen. Berbahagialah orang yang menghindari jalan-jalan fasik dan kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Do you delight in the word? Apakah Anda bersuka dalam Taurat Tuhan? Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena dia punya kesukaan dalam Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apakah Anda sudah lama tidak membaca Alkitab harian, tidak bersaat teduh? Ada satu studi yang aku sangat suka bawa oleh seorang Howard Hendricks dari Dallas Theological Seminary. Dia mempelajari 246 pendeta yang jatuh sebagian besar karena adultery. Ya. Dan dalam interview one-on-one-nya ini dengan 256 orang, dia sejauh kemampuan dia melihat, ini semua orang lahir baru. These are all real Christians, bukan Kristen KTP. Dan dia memahami apa yang terjadi, what is their life like, kok bisa jatuh. Dia menemukan bahwa tidak ada orang dari semua orang itu, tidak ada yang punya accountability. Apa itu accountability? Tidak ada orang lain, saudara-saudari Kristen yang konsisten dilibatkan dalam kehidupan dan masalahnya. Nobody knows who you really are. 100%, bukan 99%, 100% sudah berhenti berdoa, membaca Alkitab, dan saat teduh harian. They're no longer worshiping God, they're no longer praying, they're no longer reading the word. Ini bukan berarti kalau kita baca lebih banyak, bernyanyi, dan berdoa, kita akan menghindari dosa. That's not what it means. Kalau sudah berhenti, artinya itu simptom ada masalah. That's a symptom, not a solution. Dan lebih dari 80% jatuh setelah banyak one-on-one dengan lawan jenis. Ya. Pendeta biasanya laki-laki, this is all men, dengan perempuan, one-on-one. Baiklah ini menjadi peringatan bagi kita yang angkuh dan merasa, mungkin orang lain bisa jatuh, but not me. Aku sangat takut kalau aku punya istri suatu hari, bahwa aku akan merasa begitu bangga, aku menganggap aku bisa bertemu dengan perempuan one-on-one. I am not going to do that. Ini menakutkan. Karena 100% dari mereka berpikir, aku kira ini tidak mungkin terjadi kepada aku. Adultery, perzinahan, itu terjadi kepada orang lain. But not me. Angkuh. So, kalau kita melihat pola kehilangan accountability, kalau Anda kehidupan saat teduhnya kering, it's time to examine why. Waktunya untuk melihat kenapa. Seperti apa hubunganku dengan Yesus? Jangan sampai kita jatuh seperti orang-orang ini. Harganya tinggi. 5, let's go next. Ayat 5, akulah pokok anggur. Yesus mengulangi sekali lagi. Dan kamulah ranting-rantingnya. Inilah posisinya. Kita gak bisa menjadi pokok anggur. We're never gonna be the root. Kita yang bergantung pada Yesus, Yesus gak bergantung kepada kita. Kita yang memerlukan Yesus, Yesus tidak memerlukan kita. Dan darah daging kita benci kenyataan ini. We hate it. The flesh hates how dependent we are on Jesus. Makanya kita perlu mengingat posisi kita. Orang yang gak mengakui posisi Yesus sebagai pokok anggur, mereka berpikirnya kayak gini, buat apa sih aku percaya sama Tuhan? Apa yang dia akan lakukan buat aku? What can he do for me? Dia memberikan aku cuan? What does he give me? Tuhan tidak berutang apapun kepada kita. Utangnya kepada kita adalah untuk menaruh kita di neraka. The only thing he owes us is hell. Karena kita adalah orang yang berdosa dan kita layak di neraka. Dia tidak berutang kepada kita supaya kita punya kesembuhan atau rumah yang bagus atau pasangan yang cocok atau masa kecil yang menyenangkan atau keluarga yang damai.
He owes you none of that. Kalau dapat, itu dari anugerah dan kasih Tuhan. But he does not owe you that. Kita nggak berhak demand. Tuhan baik kalau, no, Tuhan baik, titik. God declared di Ayub 41 ayat 11, Who has first given to me that I should repay him? Whatever is under the whole heaven is mine. Siapa yang sudah memberikan kepada aku? Jadi artinya kita nggak ada yang bisa, tidak ada yang kita bisa anggap adalah pencapaian kita. You have nothing to boast about. Rekonsiliasi dalam pernikahan, thank Jesus. Pertobatan dalam candu, karya Roh Kudus. Sukses dalam bisnis, karunia Yesus. Lukas 17:10 mengatakan Yesus berkata kepada murid-muridnya, setelah semua ini berakhir, kamu hanya layak mengatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak layak. Kita hanya melakukan apa yang adalah tugas kita. We only did what is our duty. Semuanya adalah karena Yesus. So there is no reason to boast. Kita mendapatkan mahkota suatu hari di surga, bukan untuk kita pakai, tapi buat kita lempar di hadapan Yesus. That's all it's good for. 6. Next. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api dan lalu dibakar. Nah, semua orang Kristen berdiam dalam Yesus. If you are a born again Christian, you will abide in God. Tapi kalau kita terus-menerus menolak Kristus, terus-menerus tidak berbuah, Allah Bapa yang akan mengambil kita dan mencampakkan kita ke dalam neraka. Charles Spurgeon yang dijuluki Pangeran Pengkhotbah mengatakan, jika Anda berdosa dan tidak menangisinya, Anda adalah ahli waris neraka. Kalau Anda bisa berdosa dan merasa puas tanpa menyesal, Anda menempuh jalan kehancuran. Kalau pikiran Anda tidak terganggu, tidak ada perasaan perih, tidak ada beban bersalah karena Anda tahu Anda manusia berdosa, Anda telah berdosa. Anda bukan anak Tuhan. Tapi, selama kita masih bernafas, Tuhan masih berbelas kasihan. Your breathing now is the grace of God. Kadang-kadang orang Kristen rasanya, mungkin aku di Amerika sering gitu ya, sudah jarang mengajar tentang doktrin neraka. Aku juga waktu aku ateis, aku paling benci doktrin neraka. Buat apa aku menderita begitu banyak hanya karena beberapa tahun di bumi? Karena Tuhan itu kudus. God is holy. Masalahnya itu bukan dosa apa yang kita lakukan, tapi kepada siapa kita berdosa. Tuhan tidak berutang waktu satu detik pun untuk menunggu. Selama Tuhan bisa ditemukan, keselamatan ada, berpalinglah kepada Dia. Next. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Loh, kamu sih kalau begitu kenapa doaku tidak dijawab? Ini salah satu ayat-ayat yang mungkin membuat aku geli waktu aku kecil. Karena loh kalau gitu aku mau doa, aku mau tiket ke Disneyland. Where's my tickets? Aku mau uang buat jalan-jalan ke Jepang. I don't know why everybody likes to go to Japan these days. Semua orang Jakarta itu selalu postingan fotonya di Jepang. Well, karena Yakobus 4:3 mengatakan, kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Kalau kita jujur, kita mau hal-hal yang menyenangkan dan membuat kita nyaman. Tapi masih saja kadang-kadang kita berdoa untuk hal yang baik. We pray for healing. Kita berdoa untuk orang sembuh dari kanker. Kita berdoa supaya kita bisa menyediakan keperluan keluarga. Demi makan, demi pendidikan, demi pakai baju, demi ada rumah. Terutama pada konteks ekonomi sekarang. Tidak salah. It's not a sin. Enggak salah mendoakan hal-hal yang baik. These are good things. Tapi kalau kita benar-benar tidak meminta untuk memuaskan hawa nafsu, kita akan berdoa seperti Yesus di Getsemani. Kalau bisa cawan ini lewat daripadaku. Tapi, at the end of the day, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. That's the prayer.
Apapun, Tuhan memilih waktunya untuk menjawab doanya. Dan bahkan kalau hal buruk terjadi, yang sebalik yang kita doakan, kita percaya Tuhan mampu menebus. That's our hope, the redeeming power of God. Johnny Erickson Tada, pembicara yang lumpuh, mengatakan buah imannya itu karena dia menderita. Karya Roh Kudus melalui penderitaan itu. Aku tidak mau bertukar tempat dengan siapapun untuk sedekat ini dengan Yesus. Kita berdoa dengan iman bahwa Tuhan itu bukan Allah yang pelit. Bahwa dia tidak memberikan sepeser, kamu perlu dikit, ini sedikit. Paulus mengingatkan kita di Roma 8 ayat 32. Dia yang memberikan anaknya sendiri. Ada satu lagu salah satu yang my favorite gitu. Yet not I but through Christ in me. Syairnya mulai, what gift of grace is Jesus my Redeemer. There is no more that heaven now can give. Surga sudah bangkrut. Tidak ada lagi yang bisa disampaikan. That's it. Kita nggak bisa meminta lebih dari apa yang kita sudah terima dalam Yesus. You literally cannot ask for more than God has offered. There is nothing better, greater, or more beautiful that you can ask for beyond Jesus. 8. Next. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu banyak berbuah dan demikian kamu adalah murid-muridku. Bukti kita adalah murid Yesus adalah kalau kita berbuah. Dan buah itulah yang memuliakan Bapa. Dia sebagai pengusaha, dia dimuliakan oleh buah yang dihasilkan. Dan pada akhirnya, tuh Yesus mati di kayu salib, berkarya melalui kita, itu semuanya demi kemuliaan Bapa, bagi kehendak Bapa, bukan karena kita layak. We are loved not because we deserve it, but for the glory of God. Next. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku itu. This is the most beautiful verse. Ini ayat paling indah. Ini pernyataan yang kalau dipikirkan, ini sangat mengherankan. Ini kasih Allah Tritunggal. The eternal intra-trinitarian love di antara Allah Bapa, Allah Anak, dan Anak Roh Kudus. Itulah yang diberikan kepada makhluk-makhluk berdosa. To you and to me. Artinya kita tahu Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita. Mungkin Anda kecewa, terluka, kesepian. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. But there is one man who loved you. Yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihimu. Mati bagi Anda. Dan sedang doa syafaat, he's interceding bagi Anda kepada Bapa. He is your high priest. He's praying for you. Anda tidur, Anda bermasalah, Anda apa? He is interceding for you. He loves you. Itulah sukacita kita. 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Bukti seseorang berdiam, buahnya adalah tunduk. Menuruti. Ada sikap di mana kita adalah hamba yang Yesus adalah Tuhan. He is our master. Kasih Yesus akan menghasilkan ketaatan. Dan kalau orang tidak taat, itu bukan karena kurang upaya, tapi karena kurang berdiam dalam kasih Yesus. Next. Seperti apa contoh Yesus berdiam? Karena dia mengatakan, aku telah berdiam dan mengasihi, jikalau aku tinggal di dalam kasih Bapa, Ada berbagai contoh, Yesus rutin merekayasa waktu, tempat, dan energi untuk berdiam sendirian dengan doa. Dan this is the first challenge untuk orang-orang Jakarta. Ini tantangan pertama. Kita harus make time, make energy, make space. Kalau kita saat teduh jangan pakai HP. Kalau kita jangan kasih ampas-ampas waktu pada akhir hari. Ya. Kita perlu
mengurangi kerjaan kita, upaya kita, supaya ada energi, waktu, dan tempat yang kudus. Yesus sering pergi ke tempat-tempat yang sunyi. The wilderness, the desert, the mountainside. Dia membuat prioritas untuk ada energi, waktu, dan tempat bersama Bapa. Dan dari yang kita lihat, kita tahu Yesus mengatakan tidak kepada banyak orang. Yesus nggak menyembuhkan semua orang. Yesus nggak melayani semua orang. Dia fokus melakukan apa yang Bapa suruh dia lakukan, perintah dia lakukan. Nothing less, nothing more. Ada banyak yang mengalihkan perhatian kita, apakah ada pelayanan yang Anda sebenarnya tahu, nih yes, Tuhan gak memanggil Anda melakukan itu, tapi hanya biar sibuk saja. Biar ada lambang kebanggaan, sibuk menjadi lambang keberhargaan. Busyness doesn't make you worthy, it makes you tired. Too tired to be with God. Begitu banyak suara-suara berisik, dan akhirnya kita menjadi kering bersama Yesus. Dan Yesus juga mengembangkan dan melibatkan teman-teman rohani yang mendampingi dan berdoa bersama dia. Ketika dia di Getsemani, dari 12 dia pilih 3 yang berdoa bersama dia. Dan dia tahu rasanya terluka karena mereka tidur pada akhirnya. Dia yang berdoa sendirian. Tapi kita juga masih dipanggil untuk bersekutu bersama orang-orang yang gak sempurna. You have to do this with other people. Yesus saja melibatkan orang-orang lain, apalagi kita yang tidak sekuat Yesus. Dia investasi dan melibatkan inner circle, manusia-manusia yang nggak sempurna, untuk berdoa bersama dia, mendampingi dia, berjalan bersama dia. Kebijaksanaan bisa membantu menentukan safe people, unsafe people. Seperti apa? Orang yang abusive, emotionally abusive, orang-orang yang benar-benar membawa kita ke jalan Tuhan. Itu bisa mengurangi resiko, tapi tidak bisa mengeliminasi resiko terluka. So, take the risk of fellowship. Tawarkan kembali luka church hurt Anda kepada Tuhan. God, I will be with people who hurt me. Help me be wise. Tidak berarti kita toleransi abuse. Tapi kita tidak membiarkan luka sehari-hari menjauhkan kita dari fellowship. Next. Dan yang sangat penting di sini, kesimpulan semuanya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, the whole thing, the last message yang Yesus berikan itu. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. God wants you to be happy. Kadang-kadang orang Kristen itu punya mentalitas bersama Tuhan itu adalah penderitaan, aku harus membawa kayu salib. Ya, tapi demi kebahagiaan. He wants you to be truly happy. Hidup kudus itu bukan menolak kebahagiaan, hidup kudus itu adalah kebahagiaan. Bahagia yang datang dari dosa itu tipuan. Satu pengalaman masalah mentalku adalah eating disorder, namanya ARFID. Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, di mana ada banyak makanan yang aku nggak bisa makan kalau tidak ada reaksi nervous system yang sangat ekstrim. Aku tidak makan daging, ikan, telur, tahu, sampai aku umur 18 tahun. Jadi aku ingat pertama kali aku makan ayam itu, aku makan di Wingstop. Bad idea by the way, kalau ada vegetarian lama jangan langsung kasih Wingstop. Oh my gosh, that was a bad idea. Jadi teman-temanku sangat excited. Soalnya Moze dibawa kemana-mana dia makannya nasi putih aja. Sekarang tiba-tiba dia mau makan, I want to try meat. Aku makan 2,5 sayap ayam. Aku ingat banget, it's garlic parmesan. Habis itu aku langsung sakit, langsung keringat dingin gitu. Aku pulang ke tempat dormku gitu. Habis itu kan teman-teman sekamarku lihat, Moze lagi gemeteran di tempat tidur 3 jam gak bisa gerak. Ze, kenapa? Kamu lagi sakit ya? Apa yang terjadi? Aku makan ayam goreng. Gitu. Wah, mau dibawa ke rumah sakit? Nggak apa-apa gitu. Tapi kemudian aku mulai mencicipi setelah seumur hidup nggak makan daging. Daging itu enak ya. That's kind of busting, that's just kind of good. Setahun merayakan aku makan daging, aku lagi dari pesawat dari Dallas ke Jepang, dari Tokyo ke Indonesia. Aku beli 1 rack of ribs. 1,5 kilo daging babi barbecue. Aku makan, harus 2 kali makan gitu. I will celebrate my meatversary. I'm so ready to be a dad. Tapi belum ada istri, dad jokes. Jadi,
Kalau sukacita dari dosa ya, seperti gosip. Kata Amsal itu rasanya enak turun di gosip itu ya. Atau pornografi dan masturbasi. Feels good at the moment. Atau kebanggaan, ego. Itu rasanya enak sejenak, tapi itu seperti apa ya? Yang Tuhan tawarkan itu jauh lebih enak. Hidup setelah bebas. Dan ada naik turunnya. Ya, terakhir kali aku di sini, aku free. Habis itu masa pandemi, aku relapse ke pornografi. Habis itu aku free lagi. Karena aku udah tahu dalam Kristus how to get back. So, it's so different. Aku kira aku bahagia dalam dosa, tapi itu seperti apa ya? Dari udah makan cracker gitu, keripik-keripik, tiba-tiba makan steak. Texas itu terkenal steaknya. Teman saya, keluarga itu punya backyard besar, dia punya 3 grill. Ada grill yang segini, ada grill yang kotak gede, ada grill bulat, ada grill yang panjangnya dari sini sampai sini. He smokes barbecue gitu. Tuhan menawarkan pesta makanan yang benar-benar enak. Kita maunya serpihan-serpihan di bawah. Itu adalah dusta iblis. That's how he gets you. Dia membuat apa yang sebenarnya serpihan-serpihan buat anjing aja nggak layak, seperti pesta. Tapi setelah bebas, baru kita rasakan, oh my goodness. That's bad. Tapi kalau kita sudah bebas, kadang-kadang kita lupa, seperti orang Israel. Bilangan 11, mereka komplain. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah, pura Israel menangis. Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak berbayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada apapun, sesuatu apapun kecuali mana ini yang kita lihat. Mereka lupa mereka diperbudak. Mereka lupa anak-anak bayi-bayi mereka dibunuh. Jangan sampai kita bersungut-sungut, wah hidup Tuhan itu mengikuti Tuhan susah ya. Udah lupa perbudakan kita. So, let's not forget the grace of God. Kebebasan yang nyata, keintiman dengan Yesus itu kehidupan, it's joy. Jangan terima tipu setan lagi. Dulu lebih enak kan, malam-malam capek, come back to me, kembalilah dengan aku. No. Shut up, Satan. So, how can we apply this? Bagaimana cara kita menerapkannya? Beberapa tips praktis. Ya. Next, praktis. Okay. Kembangkan disiplin istirahat, sama seperti Yesus. Sekali sehari ya, kita biasa dengan itu. Tapi juga 1 hari istirahat seminggu. Hari Syabat, ya, ini bukan seperti zaman dulu ya, kita harus menetapkan nggak boleh bekerja dengan legalistik. Tapi perlu ada hari istirahat sekali seminggu. Itu mendeklarasikan bahwa kita bebas. Dulu kenapa ada hari Sabat gitu? Bukan hanya untuk merayakan kebebasan dari Mesir, ya, bahwa ada hari kudus. Ya, bukan hanya karena Tuhan istirahat pada hari ke-7. Tapi gara-gara juga untuk merayakan kita bebas dari perbudakan. Karena budak itu nggak ada liburan. No time off. You are free to rest. Tapi kalau kita terus bekerja seakan-akan kita masih budak, kita lupa bahwa kita perlu bergantung kepada Tuhan. Kalau Anda percaya Anda manusia berdosa dan terbatas, Anda akan istirahat. You will develop the discipline of rest. Dan istirahat tidak berarti bengong nggak ngapa-ngapain ya. Bisa jalan fisik, bukan jalan-jalan. Kalau jalan-jalan boleh juga ya. Tapi there is an intentional reduction of work. That is rest. Kalau Anda tidak punya siklus istirahat, Anda terlalu percaya diri. Ego Anda terlalu tinggi. You need rest. Seperti Yesus juga mengambil waktu untuk menjauhi dari orang lain. Bersendiri berdiam bersama Tuhan. Abide in God. 2, tegakkan batasan untuk melindungi energi dan waktu. You have to protect your energy and time. Nggak bilang ya kepada semua orang dan semua hal. Bahkan kepada bos. Kamu nggak mengenal bos saya. I don't. Tapi sebisa mungkin nego ya. Misalnya, tidak ada jam email teks kerja setelah jam 8 malam. Oke, aku akan bersama keluargaku. I will talk to my kids. I will talk to my husband, my wife. Dan internet rumah off jam 10, jam 11. Kalau if you want to be radical. Atau kalau if I have kids, I will do this.
jam 11 malam, internet off, papa mama juga. Dalam sejarah manusia, dua hal mengubah kita yang membuat kehidupan kita begitu menderita sekarang. Apa dua hal itu? Jam tangan. Dulu orang tidak ada peradaban yang perlu lebih dari 15 menit. Lebih kurang dari 15 menit. Sekarang kita menghitung per detik. Jadi kita menjadi sangat diperbudak waktu. Dan dua, lampu. Malam-malam kita nggak istirahat lagi. Makanya kita begadang. Kita sudah lupa bahwa kita manusia, kita terbatas. Dulu dibatasi oleh situasi dan teknologi. Sekarang enggak. Dan kelihatan kita semua burnout, insomnia. Protect your rest. 3, kuduskan saat teduh. Bela tempat dan waktu. Oke, ada bos calling, I don't care. Shut it off. We have one boss. Right? Gunakan Alkitab fisik. God bless you all. Oh my goodness, it's amazing. Jangan pakai AI untuk saat teduh atau Bible study. Oke. Kadang-kadang orang mulai menggunakan AI, oke, tolong persiapkan sermon buat aku. Tolong persiapkan Bible study buat aku. Di Bible study gitu, oh ini kenapa ya jawabnya pakai Gemini, pakai Cloud, pakai GPT. Stop that. Kalau untuk misalnya mencari ayat apa, ini saya ingat ada ayat ini ayatnya dari mana ya? Kalau mau brainstorming topik, for sure ini kan hanya alat. AI is not sin. It's not sin. Mau bikin sermon outline, tolong bikinkan outline. That's fine. Tapi jangan sampai kita menggantikan Roh Kudus dengan AI. Itu benda mati. Contoh, aku ada kesempatan sharing dengan orang Muslim untuk ada berbagai pertanyaan, kita saling bertanya gitu. Dan ketika aku tanya sama Cloud, I'm using Cloud gitu, AI, ada ide nggak cara menjelaskan perbedaan Tuhan kita dengan Tuhan dia? Oh dia bilang, oh iya Tuhan kita jelaskan kepada dia, Tuhan orang Kristen itu satu kok, sama seperti orang Muslim. Bahwa ada 3 seperti air, ada uap, ada air, ada batu es. Itu modalisme, itu heresy. Tuhan kita itu 3 kepribadian, bukan 3 mode. Jadi AI melibatkan begitu banyak teologi yang ngawur juga. Jadi it's not the Holy Spirit. Was-was, gunakan komentari dari orang-orang Kristen yang terbukti. Dan kalau kita berdoa, Yesus hanya memberikan satu tip loh tentang doa. Don't use too many words. Jangan terlalu banyak kata-kata. Karena banyak orang lain itu berkira kalau aku berdoa lebih banyak, Tuhan akan lebih mendengarkan. Yesus says no. So, sanctify your quiet time. Dan terakhir, prioritaskan persekutuan fisik. Oh my goodness. Kalau ada yang menonton di YouTube atau online, please, kalau bisa hari Minggu ke gereja. Begitu banyak orang Kristen di dunia nggak bisa bersekutu seperti ini. Ini karunia. This is such a gift untuk dengan bebas bisa bercerita tentang firman. It is such a gift untuk menyembah. Jadi hentikan kebiasaan gereja online. Aduh lagi bosan, nggak mau pergi. Aduh. Discipline yourself. Ini adalah privilege. Jangan pakai HP waktu komsel, waktu makan bersama nanti, put your phone down. Talk. Apalagi dengan anak-anak. Apresiasi khotbah gereja lokal dari pendeta yang secara fisik mendampingi Anda. Mungkin ada pendeta lain yang lebih entertaining, yang lebih lucu. Tapi mereka nggak di sini berjalan bersama kalian. Appreciate your pastors. Mereka lah yang Tuhan pilih untuk menggembalakan kalian. Khotbah dari lain, AI itu bisa suplementasi tapi tidak bisa substitusi atas persekutuan fisik. And those are some ways we can do it. Ini panggilanku yang terakhir. Kembalilah kepada Yesus. Pokok anggur yang benar selama masih ada waktu. Ingat, God does not owe you time. Mungkin Anda dulu berbuah, tapi sekarang karena dosa, karena beban, terpotong dari pokok anggurnya. Tapi setelah dahannya itu dipotong ya, itu masih kelihatan hijau. Bahkan kadang-kadang masih ada buah yang masih attach kepada ranting itu, ya kan? Kelihatannya masih hidup, tapi sudah siap-siap mati. Which one are you? Come back to Jesus. Kembalilah pada Yesus, dia pokok anggur yang benar. It's not too late. As long as you live, it's never too late.
Dan dalam anugerah Tuhan, kita bisa berbuah dan memuliakan Allah Bapa. Amin. Jadi untuk menutup, aku mau kita saling sharing dengan pendek dan mendoakan satu sama lain. We always want a response. Kita nggak hanya duduk, nggak hanya ambil catatan, tapi kita bersama satu sama lain ya, sama seperti yang Paulus katakan kepada Timotius, right? Larilah lomba ini, like run this race with alongside those who pursue righteousness, purity, love and peace. Jadi ada 3 pertanyaan, kita fokus saja dengan singkat, nggak usah terlalu lama ya. Dosa atau beban apa yang mengganggu keintiman Anda dengan Tuhan? Time to confess your sins. Apa satu hal yang Anda bisa lakukan minggu ini untuk meningkatkan merekayasa waktu berdiam dengan Tuhan? Dan doakan sesama lain. Kita akan mengambil waktu 10 menit. Pastor Indri, boleh? Oke. Mari kita ambil waktu 10 menit. Kalau bisa disiapkan di belakang juga timernya. Sebelumnya, silakan lihat kanan kiri kira-kira siapa. Dan kemudian setelah waktunya selesai, berdoa bersama. Untuk sekarang, I will start us with prayer. Kita berdoa dulu ya. Let's pray. Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang tidak bisa apa-apa tanpa Engkau, Yesus. We can do nothing. Tolong ampuni kami ketika kami mengira kami bisa memahami sedikit pun firman-Mu, melayani sesama tanpa kuasa-Mu ya Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami bertobat pada pagi hari ini. Kami mau mengandalkan pokok anggur kami yang benar. Kami lepaskan hedonisme optimal. Apapun yang terjadi, Engkau berdaulat. Engkau menebus penderitaan kami, kekurangan yang kami hadapi. Kami tidak kekurangan apapun karena kami memiliki Yesus. Tolong bantu kami berdoa dan saling sharing kepada sesama lain. Untuk jujur sebisa mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa dan mampu memulihkan kita. Kita berdoa. Amin. Oke, so kita masuk dalam kelompok kira-kira 2 maksimal 3 orang. 2 maksimal 3 orang. Dan berespons dengan sharing dan berdoa. Silakan.